Menariknya, pujian kali ini bukan hanya datang dari pendukung tanah air, tapi juga dari penggemar balap negara tetangga, Malaysia. Mereka secara terbuka mengakui bahwa rider muda Indonesia ini memiliki mentalitas dan skill yang saat ini melampaui logika jika dibandingkan dengan rider kebanggaan mereka sendiri, Hakim Danish. Banyak yang terkejut melihat bagaimana Veda mampu bangkit dari bayang-bayang kegagalan masa lalu di sirkuit ini. Padahal, ekspektasi publik sempat menurun setelah melihat performanya di sesi latihan dan kualifikasi yang penuh drama. Namun, apa yang terjadi saat balapan dimulai benar-benar mengubah segalanya. Rivalitas lama sejak di ajang Red Bull Rookies Cup kembali mencuat. Namun kali ini, dengan jarak kualitas yang semakin lebar. Fans Malaysia mulai mempertanyakan perkembangan pembalap mereka yang seolah jalan di tempat. Sementara, Veda terus berevolusi menjadi ancaman nyata di kasta Moto3 dunia. Lalu, bagaimana aksi luar biasa Veda di Jerez berhasil memikat hati para pengamat balap internasional dan mengukuhkan posisinya sebagai rookie paling menjanjikan? Dan inilah cerita selengkapnya. Penampilan Veda di sirkuit Jerez kali ini benar-benar menjadi pembuktian atas kehebatannya di lintas balap. Publik sempat merasa khawatir setelah melihat hasil di seri sebelumnya di Amerika, di mana Veda harus gagal finish karena crash di lap awal. Bayangan buruk makin terasa, karena musim lalu saat masih di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, Veda juga mengalami kecelakaan dan gagal finish di sirkuit yang sama. Grafik performanya di Jerez tahun ini juga naik turun secara drastis. Pada sesi FP1, dia hanya menempati posisi 24, lalu naik ke posisi 16 di sesi praktis, dan sempat masuk ke posisi 11 pada FP2. Di babak kualifikasi, drama berlanjut. Setelah tampil perkasa di posisi 2 pada Q1, Veda justru harus puas start dari posisi 17 setelah hasil kurang maksimal di Q2. Ini adalah pertama kalinya Veda harus memulai balapan Moto3 dari posisi 2 digit. Padahal di 3 seri sebelumnya, dia selalu start dari posisi 4. Kondisi ini sempat membuat pendukungnya pesimis, karena menyalip banyak pembalap di Moto3 bukan perkara mudah. Namun, saat balapan dimulai, semua keraguan itu langsung hilang. Veda tampil sangat agresif dan langsung melesat melewati pembalap di depannya. Hanya dalam 5 lap, dia sudah menembus 10 besar. Veda terus merangsak naik dan konsisten berada di jajaran 6 besar sampai garis finish. Aksi ini menjadi harapan baru bagi penggemarnya setelah rentetan hasil baiknya yang sempat terputus oleh insiden di seri sebelumnya. Keberhasilan Veda naik dari posisi 17 ke 6 membuat banyak pihak kagum, termasuk para penggemar balap dari Malaysia. Mereka mulai membandingkan hasil Veda dengan pembalap mereka, Hakim Danish. Di media sosial, banyak netizen Malaysia yang menyoroti betapa kontrasnya performa kedua pembalap ini. Padahal, Hakim Danish memulai balapan dari posisi 10 yang jauh lebih menguntungkan. Namun dia justru melorot dan finish di posisi 13. Netizen Malaysia memuji Veda sebagai pembalap yang punya keberanian luar biasa untuk bertarung di kelompok depan. Ada yang berkomentar bahwa pembalap Indonesia mampu naik 11 posisi karena punya mentalitas petarung, sementara pembalap mereka sendiri dinilai kurang agresif. Sebagian besar dari mereka merasa kecewa karena Danish yang sudah masuk ke kalangan atas dengan motor KTM yang lebih kompetitif justru gagal bersaing di grup depan. Ada kritikan pedas yang menyebut bahwa Danish mungkin hanya cenderung konvoi, dan ada yang menyebut bahwa Danish tidak cocok di level balap Asia karena terlihat takut saat harus duel jarak dekat di tikungan-tikungan sulit Jerez. Perbandingan ini menjadi panas karena fans Malaysia merasa Veda sudah berada di level yang berbeda. Mereka melihat Veda sangat berani masuk ke tikungan dengan cara yang gila untuk mengejar kelompok depan. Para penggemar di sana bahkan menyarankan Danish untuk tidak malas latihan dan banyak belajar teknik baru agar tidak tertinggal semakin jauh dari rival lamanya tersebut. Evolusi Veda mengungguli para rival. Hasil di Jerez membuktikan bahwa Veda telah mengalami evolusi yang sangat pesat sejak naik ke kelas Moto3. Jika kita menengok ke belakang saat mereka masih bertarung di ajang Red Bull Rookies Cup musim lalu di sirkuit yang sama,
perbandingannya sangat jauh berbeda. Saat itu, Hakim Danish sukses finish di posisi 2, sementara Veda justru gagal menyelesaikan balapan. Banyak pengamat memprediksi Danish akan lebih unggul di JRS tahun ini karena catatan sejarah tersebut. Namun, realita di lintasan Moto3 kemarin menunjukkan hal yang sebaliknya. Veda bukan hanya mengungguli Danish, tapi dia juga tampil lebih baik daripada Brian Uriarte yang merupakan juara umum Red Bull Rookies Cup musim lalu. Banyak yang menilai, padahal motor yang digunakan Hakim Danish secara teknis dinilai lebih unggul karena menggunakan pabrikan KTM yang sangat kompetitif. Sementara Veda menggunakan Honda yang sering dianggap sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun Veda menolak untuk tunduk pada prediksi di atas kertas. Veda membuktikan bahwa perkembangan teknik balapnya mampu menutupi kekurangan motornya. Ketajaman Veda saat masuk tikungan dan kemampuannya menjaga manajemen ban di akhir balapan menunjukkan kematangan luar biasa. Sementara itu, Danish terlihat terjebak dalam masalah adaptasi yang membuat performanya tidak kunjung meningkat tajam. Veda seolah menunjukkan kematangan luar biasa. Veda menunjukkan bahwa status sebagai lulusan terbaik Asia bukan hanya sekedar gelar, melainkan modal besar untuk bersaing di level dunia. Veda masih pimpin klasemen dunia. Finish di posisi 6 pada balapan JRS kemarin membuat Veda berhak membawa pulang 10 poin tambahan yang sangat berharga. Hakim Danish Ramli sendiri menceritakan momen kedodoran selama Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, termasuk ketika disalip Veda Ega Pratama, Minggu 26 April. Hakim Danish harus puas finish ke-13 dalam Moto3 Spanyol 2026 setelah start dari posisi ke-10. Pembalap 18 tahun itu mengakui kelemahan yang signifikan. Dikutip dari berita harian, Hakim Danish kesulitan saat di tikungan berkecepatan tinggi yang memengaruhi catatan waktunya. Saya sedikit kesulitan di tikungan cepat dan kehilangan banyak waktu di sana. Itu adalah salah satu hal utama yang perlu saya tingkatkan, ujar Hakim Danish. Pembalap kelahiran Terengganu itu sebenarnya sempat memperbaiki posisi ke peringkat 8 pada lap kedua hingga ketiga. Akan tetapi, Hakim Danish kesulitan mengejar pembalap pada barisan depan. Sampai akhirnya, Hakim Danish kembali melorot, bahkan disalip pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama di lap 3. Saya berhasil berada di kelompok depan, tetapi kemudian saya disalip lagi. Kecepatan mereka sangat kuat, dan saya mencoba mengejar sebisa mungkin. Mengenai penyesuaian motor, saya pikir masih ada ruang untuk perbaikan, ucap Hakim menambahkan. Dengan tambahan 3 poin yang didapat dari Jerez, Hakim Danish kini di peringkat ke-15 klasemen Moto3 2026 dengan raihan 12 poin. Meski begitu, Hakim Danish mengaku tidak merasakan tekanan apapun. Dalam hal tekanan, saya tidak menghadapi masalah apapun, tutur Hakim Danish. Sementara itu, Veda Ega Pratama mengirim sinyal serius jelang Moto3 Prancis 2026. Usai tampil menggila di Spanyol, pembalap Honda Tim Asia itu siap mengguncang di sirkuit Le Mans. Ini dia lakukan demi mendongkrak posisinya di klasemen sementara. MotoGP Prancis 2026 akan digelar pada 10 Mei di sirkuit Bugatti. Lintasan ini bukan hal asing bagi Veda, yang sebelumnya sudah beberapa kali tampil di sana lewat ajang Red Bull Rookies Cup.